وَرَأَتْ كَمَا قَدْ جَاءَ مَا عَلِمَتْ بِهِ
صلوات الله عليك
والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Idilatul Mukarramin, para guru yang dimuliakan Allah, para asatidz, para hujjaj, bil khusus ya hadal bagi Jemaah Madani, semoga Allah Ta'ala berikan beliau selalu kesehatan wal afiat. Bil khusus guru kita Idilatul Dairullah Ustaz Ahmad Al-Qasim Hussein, semoga bapaknya Pak Amal dalam sehat wal afiat. Ada Bapak Haji Muhammad Sahal, orang tua kita Bapak Sahara, dan segenap orang tua yang hadir malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahi kita barakah dan rahmat. Allah Ta'ala berikan kita istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permudah oleh kita, oleh Allah untuk kita hadapi segala rintangan dan segala awaid, segala hal-hal yang menghadang di dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah wal hadirat, seperti biasa membahas tentang cuplikan ilmu fikih untuk membekali diri dengan ilmu syariat di dalam ibadah kepada kita kepada Allah Ta'ala, khususnya sholat dan khususnya sholat berjamaah. Yang ingin bahas di malam ini telah kita ketahui di malam lalu, kalau tidak salah masih 3 majelis masih diberlakukan secara online, bahwa niat imam di waktu sholat Jumat itu hukumnya wajib dipasang niat itu dari sejak takbiratul ihram. Itu satu. Jadi waktu Allahu Akbar takbiratul ihram itu imam sudah wajib niat imam lillahi ta'ala. Sholli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaghfirul qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Imam sudah mesti niat imam dari takbiratul ihram, dari sejak awal sholat di hari Jumat, di sholat Jumat. Dan kita sudah tahu juga, sama seperti sholat Jumat itu, sholat-sholat seperti sholat i'adah. Kalau kita mau mengulang sholat zuhur, udah sholat zuhur mau ulang lagi jadi imam di sholat yang kedua ini, maka pasti sulit yang imaman. Begitupun kalau kita ngerjain sholat namanya jamak takdim, tapi gara-gara hujan. Kalau hujan deras di waktu zuhur, kemudian kita mau tarik sholat asar ke waktu zuhur, jamak takdim dibolehkan dengan syaratnya sewaktu jadi imam mesti kita lihat imaman dari sejak awal. Begitupun kalau ada orang bernazar, sholat sunnah dinazari jadi wajib. Misal bernazar hari ini mau sholat witir, jadi wajib tuh witir. Berjamaah, nazarnya berjamaah kan. Sholat duha, saya nazar hari ini sholat duha atau besok sholat duha berjamaah, maka wajib dikerjakan berjamaah. Ketiga, dia berjamaah dengan seorang dan dia jadi imam, wajib dari sejak takbiratul ihram ada niat imaman lillahi ta'ala. Begitu. Itu 4 sholat yang wajib dari awalnya si imam niat imaman. Kalau makmum udah kita bahas. Tapi selain sholat yang 4 ini, imam itu udah wajib niat imaman. Ya. Selain 4 itu, khususnya Jumat yang sering, si imam tidak wajib niat imaman.
Boleh niat, boleh enggak. Kalau dia niat, maka dapat pahala berjamaah. Seperti sholat zuhur, dia jadi imam di masjid, musola, atau di rumah bersama anggota keluarga. Ketika takbiratul ihram, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin sabla qiblat adhan Allahu akbar Allahu akbar. Enggak ada niat imaman, boleh aja. Tapi enggak dapat pahala berjamaah. Nah, salatnya sah. Kalau dapat 2 rakaat baru niat imaman dalam hati, maka dari 2 rakaat setelah 2 rakaat itu, setelah niat imaman itu baru pahala jamaah dapat. Sebelumnya enggak dapat karena enggak diniatin. Jadi kalau niat imaman di sholat selain 4 yang tadi itu enggak wajib, boleh-boleh aja, disunahkan. Kalau sholat Jumat wajib. Kalau ada imam ketika saya di sholat Jumat gak niat imaman waktu takbiratul ihram, kata ulama sholatnya itu lam tanaqid. Apa lam tanaqid? Gak dianggap ada. Sah, bukan cuma gak sah, tapi ada aja gak dianggap. Ya, kalau sah gak sah ada dulu. Kalau dibilang sah gak sah, tapi sholatnya gimana nih, sah atau gak sah? Ada baru sholatnya dibilang sah atau gak sah. Ini kalau dibilang gak ada inqad, artinya sholatnya gak ada. Dia kerjain tapi gak dianggap sholatnya. Artinya gak diterima karena gak dianggap ada. Gimana dengan makmumnya? Nah, kalau makmumnya tahu di waktu dia sholat dia gak niat imaman, ya gak boleh diikuti. Tapi ini kan perkara hati. Imaman itu ada di hati. Kebanyakannya ada seringnya gak tahu makmum, maka disahkan makmum sholatnya karena gak tahu. Seperti halnya kalau imam sholat ternyata imamnya gak punya wudu. Dia sholat jadi imam gak punya wudu. Sholat makmumnya bagaimana itu? Sah. Kenapa? Karena gak punya wudu gak ketahuan. Nah, kalau orang punya wudu ada tandanya, kalau gak punya wudu ada tandanya. Gak ada, sama aja orang yang punya wudu sama yang gak punya wudu, gak ada bedanya. Kali kalau yang punya wudu kupingnya bergerak-gerak terus kan? Atau hidungnya jadi mancungan kali ya. Kalau belum punya wudu, kupingnya gak bergerak-bergerak, ya semuanya sama. Kalau punya wudu, gak punya wudu, gak bisa dibedain. Makanya kalau ada makmum yang berimam kepada seseorang yang gak punya wudu saat jadi imam, maka sholatnya makmum sah-sah karena sesuatu yang sulit diketahui. Begitupun ini imamnya yang ojo sholat Jumat gak niat imaman, maka imamnya sholatnya gak dianggap. Makmum gimana? Makmumnya sholatnya sah-sah aja. Mana tahu makmum si imam kagak niat imaman. Imaman ini niatnya dalam hati. Lalu kalau imam ini kalau kita sholat Jumat ada kalanya 40 pas, ada kalanya lebih dari 40, dan itu keseringannya begitu. Lagi di kota besar kita ini, kebanyakan orang ada yang Jumat yang jumlah yang hadir lebih dari 40, artinya melebihi kadar yang wajib. Yang hadir 50, 60, 70, 100, 200, 300, 400, 500, lagi masjid-masjid besar bisa sampai 1000, 2000. Ya, terutama sebelum pandemi, semuanya berdekatan dan lebih banyak yang hadir. Masjid-masjid jami, masjid-masjid raya banyak jamaahnya. Artinya lebih dari 40 jumlah mereka yang hadir dalam sholat Jumat. Kalau imamnya bisa kita nggak niat Jumat, nggak niat imaman,
sama juga, batal juga sholatnya imam walaupun jamaahnya banyak, lebih dari 40. Begitupun kalau pas-pasan 40, sama juga batal sholatnya si imam. Ini nggak dianggap sholatnya imam ini. Tapi kata ulama, kalau ternyata imamnya itu orang yang nggak wajib Jumatan, kapan kita nggak wajib Jumatan? Misal kalau kita lagi musafir, kalau itu musafir nggak wajib Jumatan. Musafir dengan syaratnya, musafir bukan tujuan maksiat, musafirnya udah mencapai 2 marhalah dan seterusnya. Jumat nggak wajib, kita boleh sholat zuhur menggantikan Jumat, dan bahkan zuhurnya boleh diqashar dari 4 jadi 2. Kalau misalnya imam Jumat di satu masjid seseorang yang sedang musafir dan dia qashar lagi, sholatnya Jumat 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, gak ada bedanya dengan Jumat 2 rakaat. Tapi ini orang imamnya ini bukan orang yang wajib Jumatan, hanya dia kerjain sholat di masjid, menjadi imam. Subhanallah, mungkin tamu kehormatan datang dari mana, ya, dipersilakan foto tuan sholat Jumat untuk kami. Ya, dia bilang sholat Jumat sholat zuhur aja 2 rakaat. Lalu dengan niat imaman, sahkah sholatnya dia? Ya sah, karena dia bukan sholat Jumat. Tapi yang begini jarang terjadi. Masalah yang asal masalahnya adalah kalau imam sholat Jumat, maka wajib dari awal takbiratul ihram dia harus niat imaman. Kalau nggak niat dari awal, maka sholatnya itu nggak dianggap. Itu hal yang ingin saya sampaikan di malam ini sebagai cuplikan dari pelajaran ilmu fikih. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang sabit, pemahaman yang cemerlang, dan Allah telah berikan kita amal saleh dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan tausiah dari guru kita Fadilatul Syekh Ustaz Ahmad Al-Bashir Hussein. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi ahlil ardi was sama, Sayyidil mursalin wal anbiya, Sayyidil arifin wal awliya, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi sarair jumlah. Amma ba'du. Qala Allah jalla wa ala: ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dikumpulkan dengan guru mulia kita dalam keadaan sehat walafiat, bersama guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Kiai Haji Khairullah Ramli. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Allah berikan ilmunya buat kita bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Walid Bapak Kiai Haji Mahmud Madani, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Allah berikan keberkahan sisa umurnya di dunia wal akhirah. Dan juga orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Sahal, Bapak Syahro, dan para orang tua yang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara proses menjalani hidup kita ini yang berdasar pada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan teladan olehnya, diberikan tata caranya, diberikan tuntunannya, maka banyak di antara kaum muslimin dan muslimat berada di jalan yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan beragamanya ataupun dalam kehidupan bermuamalahnya dengan manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada hamba yang dipilih, ada hamba yang dilebihkan dari hamba-hamba yang lain. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah kalian aku beritahu, aku kabarkan tentang siapa di antara kalian yang paling baik, yang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Siapa yang terbaik di antara kami, di antara kaum muslimin dan muslimat? Seperti apa orang yang terbaik di antara kami? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang yang apabila dipandang maka teringat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang orang tersebut, maka yang terbetik di dalam hati kita ingat kepada Allah. Memandang si fulan, oh si fulan ini orang alim, ahli ibadah. Memandang si fulan, oh si fulan ini orang awam tapi ibadahnya bagus. Memandang si fulan, oh orang fulan ini begini dan begitu. Semua kebaikan yang muncul ketika kita memandangnya adalah kebaikan-kebaikan yang tertuju, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin ketika kita memandang kepada seseorang lalu yang kita ingat bukan Allah? Mungkin. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ru'u dzukirallah." Kalau kita pandang orang itu kita ingat kepada Allah, berarti ada orang yang ketika kita pandang yang kita ingat bukan Allah. Tapi mungkin yang kita ingat dunianya, mungkin yang kita ingat kezalimannya. Ketika kita memandang si fulan, oh si fulan ini orang zalim yang selalu begini dan selalu begitu. Memandang orang, oh orang ini yang selalu begini dan begitu dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita memandang, bagaimana kita memandang sesuatu lalu kita kaitkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kesempatan guru kita ditanya oleh seseorang. Guru kita ada inallah al-ustaz Kiai Haji Khairullah Ramli, yang kebetulan waktu itu ada saya juga ikut bersamanya. Ada seseorang bertanya, dan bertanyanya di luar masjid karena ketika itu kami akan pulang. Orang itu bertanya, "Guru, apa makna ketika kita membaca satu kata bahwa Allah berada di mana-mana?" Pertanyaannya filosofis. Apa sih maksudnya Allah ada di mana-mana? Allah tidak menempati ruang, tidak menempati waktu, tidak menempati tempat, tidak menempati waktu. Tapi Allah ada di mana-mana. Apa maksudnya Allah ada di mana-mana? Maka dengan spontan guru kita menjawab, karena waktu itu sudah ada di luar ruangan. Lalu guru kita berkata, "Coba lihat itu bulan dan bintang." Lihat? Iya. Indah enggak? Indah. Bagus enggak? Bagus. Siapa yang nyiptain? Allah. Nah, itu maksudnya. Ketika kita memandang sesuatu, kita ingat Allah. Bahwa Allah ada di mana-mana. Setiap sesuatu yang kita pandang, maka yang terbetik di hati kita itu menandakan, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, Inna lillahi azza wa jalla donaina min ibadihi yubadzihim fi rahmatihi wa yuhyihim fi afiyatihi wa idza tawaffahum ila jannah ulaika alladziina tamurru alaihim al-fitanu ka qit'il lailil muslim wa hum minha fi afiyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memiliki hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang diberi anugerah, diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan kehidupannya. Dan apabila nanti suatu saat ia diwafatkan, maka ia diwafatkan lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhususannya sejak hidupnya bahkan ketika matinya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika disebutkan siapa tuh orang yang seperti itu? Ulaika alladziina tamurru alaihim al-fitan ka qit'il lailil muslim wa hum minha fi afiyah. Ini orang yang apabila ia hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dunia, fitnah akhirat, orang semacam ini yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan diselamatkan dari fitnah dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kekhususan yang ada di dalam dirinya. Maka di dalam satu kesempatan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa banyak di antara orang-orang yang lemah, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang ditindas, yang ia tidak memiliki apa-apa kecuali dua helai pakaian, satu dipakai, satunya dicuci, dan begitu seterusnya. Tapi ketika ia bersumpah lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan luruskan sumpahnya. Maka di antara mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Bara bin Malik, Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia mengetahui kemuliaan Sayyidina Bara bin Malik, dalam satu kesempatan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, terpojoklah kaum muslimin berada di bawah kekuatan kaum kafir yang secara matematis kalah jumlah, kalah kekuatan. Tapi seorang sahabat berkata kepada Sayyidina Bara, "Ya Bara, bersumpahlah atas nama Rabbmu. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bersumpah atas nama Rabbmu maka Allah akan luruskan permintaan." Maka Sayyidina Bara bin Azib bersumpah, "Aqsamu 'ala Rabbi 'alaika ya Rabb." Aku bersumpah dengan namamu ya Rabb, menangkanlah, anugerahkanlah kemenangan kepada kami. Maka diberikan kemenangan terhadap kaum musyrikin, kaum kafir. Padahal secara teori, secara hitung-hitungan, pasukan kaum muslimin ketika itu mestinya kalah. Tapi dengan doa orang ini, orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Nabi, kalau ia bersumpah atas nama Allah la abarrah, maka Allah akan luruskan sumpahnya, Allah akan luruskan doanya. Lalu dalam kesempatan lain peristiwa itu terjadi. Kaum muslimin berada di dalam situasi yang terpojok, situasi yang secara hitung-hitungan kalah. Lalu seorang sahabat berkata lagi, "Ya bersumpahlah atas nama Rabbmu." Maka ia pun bersumpah. Bara bin Azib bersumpah, "Ya Allah, begini dan seterusnya." Lalu dimenangkan kaum muslimin atas kaum kafirin. Lalu di antara doa itu ia pun berdoa, "Wa alhiqni bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Dan susulkanlah aku kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, faqutila Bara syahidan. Maka dalam perang itu Sayyidina Bara bin Azib dimenangkan kaum muslimin, tapi ia pun wafat sebagai syuhada. Karena apa? Karena ia bersumpah atas nama Allah, "Wa alhiqni bin nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satu doa yang ditolak oleh orang-orang semacam ini. Orang-orang yang ketika kita lihat dia wafat,
tapi sesungguhnya dia telah diselamatkan Allah dari fitnah dunia wal akhirah. Maka begitu belum lama ini kita mendengar banyak ulama dan habaib di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, fitnah dunia dan fitnah akhirat, banyak ulama dan habaib diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah hamba-hamba yang dikhususkan oleh Allah yang diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah dunia wal akhirah. Wa idza tawaffahum ilal jannah. Apabila mereka diwafatkan, maka akan mereka diwafatkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua guru-guru kita diselamatkan dari fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa atas penyampaian nasihat yang disampaikan oleh guru kita Fadilatul Dailullah Ustaz Ahmad Zarkashi Husain. Semoga apa yang kita dengar memberikan manfaat untuk kita sekalian dan keluarga kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wa dajiri. Walhamdulillahilladzi hadana li'abdihi al-mukhdari man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggariskan kehidupan kita semua di alam dunia dengan garis-garis yang ia namakan dengan takdir dan qadanya. Takdir baik dan buruk yang wajib diimani oleh setiap hambanya, dan wajib mereka terima. Jikalau tidak, mereka akan terusir dari rahmatnya, karena mereka hanyalah hamba dan Allah Ta'ala pencipta mereka yang maha kuasa. Allah yang menentukan dan mereka hanya dapat menerima ketentuan Allah. Jika mereka menerima dengan ikhlas, maka akan diberikan ganjaran besar dari Allah Ta'ala berupa pahala dan kenikmatan abadi. Jika mereka melawan, jika mereka protes dengan ketentuan Allah Ta'ala, maka mereka mendapatkan murka dari Allah dan siksaan yang pedih di yaumil akhir. Begitulah Sang pemilik langit dan bumi yang harus dipatuhi dan ditaati segala aturan-aturan dan garis-garis ketentuan kehidupan yang telah Ia gariskan, di mana kehidupan ini merupakan ujian untuk setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, untuk setiap manusia seluruhnya, bahkan jinnya pun demikian. Sampai yang selamat dan sukses menempuh ujian, lolos dan berjalan di atas jalan yang benar, maka akan menghadapi satu kebahagiaan yang tiada pernah dibayangkan, kebahagiaan yang tak pernah habis di alam akhirat, dibahagiakan bahkan sebelumnya di alam dunia. Berfirman Allah Ta'ala, lahumul busyra fil hayati dunya, mereka mendapatkan busyra, kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di alam akhirat. Itu adalah tanda bahwa mereka kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana ya Rahim, tuliskan kami dalam garisan kekasih-Mu ya Rabb, sehingga Engkau berikan kepada kami apa yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu, berupa kemuliaan dan kedekatan kami dengan-Mu, dan berupa rahmat yang tidak pernah putus tersambung dari dunia kami sampai akhirat kami. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Dan untuk membahagiakan dan menyelamatkan kita, Allah Ta'ala utus para nabi untuk menjadi petunjuk dan perantara antara Allah Ta'ala pencipta mereka dan hamba-hambanya yang menyembahnya, memberi petunjuk kepada mereka
menyampaikan kepada mereka amanah, dan Allah Ta'ala utus mereka di zaman mereka, zaman demi zaman datang lalu mereka pergi. Mereka tinggalkan umat dengan ajaran yang ada di tengah-tengah mereka untuk dijalankan. Lalu datang setelah sekian nabi dan rasul, manusia terpilih dan nabi terpilih, rasul teragung dan termulia yang Allah telah simpan untuk umat terbaik, dinamakan oleh Allah Ta'ala di langit dengan Ahmad dan dikenal di bumi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa nyana aku dan kalian menjadi umatnya? Siapa kira ternyata aku dan kalian terpilih di dalam golongannya yang beriman kepadanya, padahal di saat beliau diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi, lalu diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun, padahal telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala keindahan akhlaknya sebelum itu kepada kalangannya di Makkahul Mukarramah, dan tidak ada dua orang pun yang berselisih tentang kemuliaannya dan kemuliaan nasab dan keturunannya. Dan semua bersepakat bahwa manusia ini adalah manusia yang paling amanah dan terpercaya di antara yang lainnya. Tapi ketika datang pengangkatan kenabian itu, dan Allah turunkan ayat kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menandakan bahwa mulailah amanat yang besar dipikul oleh sosok mulia ini untuk disebarkan kepada yang di sekitarnya. Lalu turun ayat demi ayat setelahnya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir, dan seterusnya. Lalu datang ayat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan seterusnya. Di zamannya berapa banyak orang yang menentangnya dan tidak mengakui kerisalahan beliau. Dan kita datang ribuan tahun setelah itu, 1400 lebih tahun setelah beliau, setelah hijrahnya, datang lalu langsung beriman kepada Allah Rasul, mengakui kerisalahan beliau dan mencintai dengan hati dan segenap ruh kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap besar dari Allah Ta'ala wafat di dalam agama mulia ini dan di akhirat mendampingi beliau di alam surga. Itu hidup di zamannya. Allah kasih dia langsung akhlaknya yang mulia, perilakunya, kepribadiannya yang mempesona. Tapi enggak juga itu hati tertembus dengan hidayah, karena memang Allah Ta'ala enggak menghendaki mereka untuk beriman kepada sang Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang sepertinya, bahkan kerabatnya, kenal betul bagaimana dia tumbuh besar dari bayi, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi remaja, lalu dewasa dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Kenal betul sosok-sosok yang menentangnya ini. Siapa itu Muhammad bin Abdullah, dan siapa orang ini dahulunya bagaimana. Tapi hati itu mengeras dan bahkan semakin keras. Bayangkan, ulama mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan cahaya kenabian. Wali setinggi apapun tidak bisa mengalahkan cahayanya dengan cahaya kenabian, apalagi ini kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu cahayanya lebih kuat daripada cahaya para anbiya.
Tapi kita datang di akhir zaman, Nabi kita nggak lihat, ngalamin zamannya juga kagak. Jangankan melihat sosoknya, yang ada cuma kita mendengar syama'il dan sifat-sifatnya dari guru-guru mulia kita. Iman datang dari Allah Ta'ala, dan dari iman menumbuhkan kecintaan, dan dari kecintaan menumbuhkan kerinduan. Dan begitulah uniknya hati seseorang ketika telah mendapatkan hidayah iman dari Allah Jalla Jalaluhu. Dari itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membagi hati itu kepada 4 bagian. Di dalam hadis Rasul katakan, al-qulub arba'atun, hati itu ada 4, nggak ada 5, nggak ada 6. Kita lihat hati kita ini di antara 4 ini ada di mana. Setelah mendapatkan iman dari Allah Ta'ala dan kemuliaan ini semua, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4. Yang pertama qalbun mujarrad, qalbun ajrad fihi sirajun. Yang pertama hati murni, di dalamnya ada lampu yazhar yang memancarkan cahaya yang berbijar. Fadzalika qalbul mu'min, dan itulah hati orang beriman, kata Rasul. Hatinya terus memancarkan cahaya, diibaratkan oleh Allah dan Rasul seperti lampu yang terus berbijar dan terang terus menerangi. Lalu beliau katakan setelahnya tentang hati yang kedua, wa qalbun aswad mankus. Hati yang kedua, hati hitam kebalik. Udah hitam kebalik. Kalau bejana gak kebalik, dia masih bisa terima air, masih bisa terima kucuran. Tapi kalau bejana itu udah terkulap, kita mau kucurin juga gak bakalan penuh-penuh. Ini hatinya udah hitam kebalik. Karena hati itu diibaratkan bejana. Qalbun aswad mankus, hati hitam dan terbalik. Kata Rasul, badzalika qalbul kafir. Maka itulah hatinya orang kafir. Malah gak heran semisal Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan orang-orang yang seperti mereka dekat dengan Rasul, tetanggaan. La ilaha illallah. Kalau beliau hidup di zaman kita, kalau kita ada tetangganya, belum terlihat tingkah lakunya, kita sudah tertarik dengan mempesonanya wajah itu dan jasad itu. Apalagi setelah kita bergaul dengannya, seperti disebutkan nanti dalam sifat beliau. Ini tetanggaan bertahun-tahun, tapi kalau Allah Ta'ala sudah balikkan itu hati, maka hidayah ketika mau datang, maka dia akan terus terbang ke sana, keluar ke sana, berpencar ke sana, lari ke sana. Gak mau sama sekali masuk dalam hati itu karena hatinya udah terbalik. Hati orang kafir, kata Rasul. Yang ketiga, qalbun marbut. Ada hati yang terikat ala ghilafi, ditutupnya. Nah, karena hati diibaratkan bejana, maka bejana ada mulutnya. Ini mulutnya ini ada tutupnya, diikat. Kata Rasul, ini hati orang munafik. Hatinya masih berdiri, bejananya tapi diikat atasnya. Maka percuma juga. Jika disiram dengan air iman, maka dia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan yang keempat, qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq. Kata Rasul, hati di permukaannya ada iman dan ada nifaq. Campur aduk, mau iman ada, nifaq ada. Masalul iman fihi masalul baqlah yamuddu al-ma'ul 'azib. Kata beliau, iman di situ diperumpamakan seperti pepohonan yang mengeluarkan air yang sangat manis.
enak diminum. Itu perumpamaan iman yang ada di hati itu. Lalu bagaimana dengan perumpamaan nifaknya? Wa mathalun nifaq fihi mathalul qarha yamudduhal qayr was-sadid. Perumpamaan kemunafikannya seperti korek benanah yang mengeluarkan nanah-nanah yang berbau busuk. Lalu kata Rasul, fa ayyul ma'adataini ghalaba dhahabat bih. Maka mana yang menang di antara dua ini, maka dia itulah yang akan dibawanya. Nah, kalau kemunafikan yang menang, maka hatinya jadi ikut seperti orang munafik. Kalau imannya yang menang, maka hatinya akan ikut seperti orang yang beriman. Kata oleh Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, ini hati yang keempat, hati orang-orang muslimin yang nyampur aduk. Ada maksiat, ada iman pun, taat, ibadah ada. Maka mana yang menang, maka mana yang banyakkan. Yang banyakkan itulah yang bakal mempengaruhi hatinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berharap bahwa hati kita ini masuk dalam golongan pertama, hati yang penuh dengan cahaya, dan cahaya itu terus berbijar. Lalu tentunya ketika cahaya terus berbijar, maka dia akan memberikan penerangan bukan cuma kepada pemiliknya, tetapi kepada orang lain yang di sekitarnya akan merasa terang ketika dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Abu Jahal dan orang-orang yang seperti beliau, karena hatinya sudah terbalik, gak bisa melihat keagungan Rasul, gak bisa melihat keistimewaan Rasul, gak bisa melihat kelebihan Rasul. Hatinya terbalik, yang dilihat kekurangannya. Dan itulah karena berasal dari hati yang penuh dengan kebencian. Seorang kalau udah benci orang lain, maka dia gak bisa melihat kebagusannya. Yang dilihat hanya kejelekannya. Begitupun orang yang mencintai orang lain, maka dia tidak bisa melihat kejelekannya. Yang dilihat cuma kebaikannya. Itulah cinta, dan itulah benci. Abu Jahal, Abu Lahab ini udah benci betul. Bencinya udah tingkatan dewa orang sekarang bilang. Benci banget kepada Nabi, gak bisa melihat kebaikan Rasul. Apapun yang dilakukannya, tetap kebencian itu akan mengalahkan, dan hati itu yang akan dikuasai terus oleh benci. Kita sering dengar tentang kisah bagaimana Rasul berbuat kebaikan kepada Abu Jahal ini. Tapi setelah dilakukan baik, diperlakukan baik oleh Rasul, apakah kemudian dia berbuat baik pada Nabi dan kemudian memandang dengan pandangan berubah? Ternyata tidak. Karena hatinya sudah terbalik, yang ada hanya kebencian kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal akhlaknya begitu indah. Bicara tentang akhlak beliau, kita lanjutkan bahwa di antara akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ulama, bahwa beliau itu akramuhum 'ishratan, orang yang paling mulia pergaulannya. Itu maknanya. Nabi kita paling mulia pergaulannya. Apa sih maknanya paling mulia pergaulannya? Ditafsirkan di antara maknanya, man ra'ahu badihatan haba, wa man khalaqahu ma'rifatan mahabbah. Siapa yang melihat beliau selintas, belum kenal secara akhlak, belum pernah melihat akhlak Rasul, merasakan dan mempesonanya beliau dengan akhlaknya, belum pernah, karena baru melihat pertama kali. Orang ini yang baru pertama kali melihat Rasul, belum bergaul lengket, belum bergaul lama, hanya baru kenal sebentar, merasakan haibah, merasakan kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sirah, ada seorang perempuan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini ketika melihat Rasul,
udah ada di hadapannya, ngomongnya gagal, nggak bisa ngomong benar karena gemeter. Haibah dan kewibawaan Rasul dirasakan besar di matanya. Sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada wanita dengan nada Huwainan, ya, dalam bahasa kita tuh bahasa gaulnya ya, slow aja, maksudnya pelan, tenang. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kata Rasul berusaha merendah supaya dia tidak begitu dilihat tinggi besar oleh perempuan ini, sehingga orang ini gemeteran di hadapannya. Beliau berusaha merendah, turun ke bawah. Kata beliau, aku cuma seorang putra dari ibu yang biasa makan dek-dek. Ada anak putra seorang perempuan biasa, seperti dia punya ibu, punya anaknya. Nah, begitu juga, hanya putra seorang wanita yang biasa makan dek-dek. Rupanya wanita ini gemetaran di hadapan Rasul. Kenapa? Haibahnya dirasakan. Wibawanya besar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melihat pertama kali begitu melihat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diwariskan oleh para pewaris Nabi. Ente belum bisa perhatiin, kalau ada orang belum kenal betul dengan seorang yang memancar dari wajahnya, dari perilakunya cahaya para wali Allah. Ada yang ketika berjumpa dengan dia di pinggir jalan malah menghindar dan menjauh seperti takut dari sesuatu. Dan haibah ini bukan cuma dirasakan oleh manusia, tapi bahkan oleh binatang sekalipun. Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah disebutkan dalam kitab Jami' Karamatul Awliya, ketika beliau berjalan musafir di dalam satu perjalanan, dia lihat ada orang di depan pada berkerumun. Kenapa ini banyak banget orang, ada apa ini? Kok di tengah jalan pada kumpul-kumpul di situ? Lalu ketika beliau sudah dekat dengan mereka, dia tanya, ada apa ini? Kata mereka, itu kita mau melanjutkan perjalanan gak bisa, gara-gara singa itu gak mau minggir dari jalan. Kalau ada singa di jalanan, ya, kalau anjing kita bisa timpuk jalan, singa kita timpuk. Ngomong-ngomong dah, ada singa di tengah jalan, gak minggir, gak bisa jalan. Mana? Oh itu, didatangi oleh beliau, lalu dijewer kupingnya, jangan halangi jalanan kaum muslimin. Dijewer pergi ke singa. Itu jangan coba. Kalau mau nyoba nih kebun binatang dari buka, mau terjun begitu sangat ke kandang binatang bahaya. Nah, ini haibah yang ada dalam waris-waris Rasul. Kewibawaan dirasakan bahkan oleh binatang. Dan lalu disebutkan tadi, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang mengenal Rasul, bergaul dengan beliau lengket, kenal lebih dalam, maka dia pasti akan mencintainya. Dan ini terbukti di dalam sirah, banyak kejadian itu. Sayyidina Umamah di antaranya, Umamah bin Uthalah, salah seorang pemuka di salah satu suku bangsa Arab. Ketika ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasul dari kalangan Ansar, mereka enggak kenal ini yang ditangkapnya. Padahal dia adalah pemuka Arab dan terkenal di antara orang-orang yang selalu menganjurkan orang lain, mendorong orang lain untuk memusuhi Rasul. Ketika ditangkap, dibawa kepada Nabi
Nabi tersenyum. Kalian nggak tahu siapa yang kalian tangkap ini? Tidak ya Rasulullah, ini Tsumamah bin Utsala. Jika mereka dengar ini Tsumamah bin Utsala, langsung geram mereka karena mereka sudah dengar nama ini berkali-kali, seringkali mendorong-dorong orang untuk menyakiti Rasul. Geram mereka. Lalu Rasul mencegah mereka untuk berbuat sesuatu. Kata Rasul, ikat aja di masjid. Ikat di masjid. Orang kafir diikat di dalam masjid, di tiang masjid Nabi. Makanya ulama-ulama bicara tentang orang kafir boleh nggak masuk masjid. Kata ulama boleh asalkan dapat izin dari kaum muslimin, walaupun satu muslim. Diikat di masjid, di tiang masjid. Lalu dipesankan oleh Rasul, "Istausu bil asiri khaira," kata Rasul. Pesan-pesanlah kepada tawanan ini dengan yang baik-baik, artinya perlakukan dengan baik. Maka para sahabat setelah dipesankan Rasul begitu, ngasih makanan mereka yang terbaik. Ya, kalau ada makanan yang paling bagus buat dia, yang lain biar kita makan sama keluarga. Maka begitu para sahabat kalau ngejalanin pesan Rasul. Sehari di dalam masjid, di tiang diikat, kaki diikat, tangan diikat. Lihat Rasul berjamaah dengan para sahabat. Melihat sahabat dengan Rasul di dalam masjid seharian. Lalu ditanya Rasul setelah itu, "Bagaimana hai Tsumamah? Apakah ada kabar darimu hari ini? Maksudnya masuk Islam enggak?" Katanya, "Wahai Muhammad, tabtul zadam, kalian mau bunuh anak, pantas anak dibunuh. Anak pernah membunuh orang-orang Islam. Kalau itu mau berbuat baik, berbuat baik. Kalau mau lepasin anak. Kalau itu mau bunuh anak. Itu dalam bahasa singkat. Dibiarin malah Rasul seharian itu. 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, dilihat semua orang salat sama Nabi dan perilaku mereka terhadap Nabi. Dimulai mengenal dikit-dikit Rasulullah dari perlakuan sahabat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi, "Gimana Tsumamah? Ada kabar baru?" "Lah ya Rasulullah, tabtul ada mulai mau bunuh anak, atas dibunuh dan seterusnya." Sampai hari ketiga ditanya masih begitu. Dari selang 3 hari itu ternyata tumbuh benih-benih hidayah di dalam hati Tsumamah bin Utsala. Dilihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para sahabat. Dulunya dia kenal, dia mulai kenal siapa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ketiga ditanya begitu masih juga jawaban yang sama. Lalu kemudian dia bilang pada sahabatnya, "Atliqu, lepasin," kata Rasulullah. Dilepasin dia. Lalu pergi keluar masjid, mandi di sana di luar masjid. Kemudian balik. Rupanya orang-orang jahiliyah itu dia mandi zaman itu tahu kalau orang masuk Islam itu mandi dulu. Itu sudah masyhur itu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia masuk Islam mandi. Ketika mau memegang Al-Quran, waktu dibaca oleh adiknya Fatimah dan sahabat yang lain yang mengajarkannya, sebenarnya yang mengajarkan beliau itu, di tangannya ada lembaran-lembaran Quran. Tawaha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Ketika dia diminta oleh Sayyidina Umar, katanya, "Engkau najis, mandi dulu." Maka mandi dulu Sayyidina Umar. Maka mandi Sayyidina Tsumamah dulu. Kemudian dia balik menjumpai Rasul. Lalu dia ulurkan tangan, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Syahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad utusan Allah. Dan Rasulullah, "Kenapa engkau gak masuk Islam dari kemarin?" Tawar-tawarin 3 hari, tawarin. Kata Sayyidina Tsumamah, "Ya Rasulullah, kalau mereka tahu aku masuk Islam ketika aku masih diikat, mereka akan mengatakan," maksudnya mereka orang-orang kufar musyrikin, mereka akan mengatakan, "Tsumamah masuk Islam gara-gara takut. Makanya aku biarkan agar aku tunggu kau lepas aku, lalu aku bebas, baru aku datang untuk masuk Islam." Maka mereka tidak mengatakan aku masuk Islam karena takut.
Lalu cerita setelah itu begitu sangat mengasihkan. Bagaimana beliau pulang ke Mekah, pulang ke kampungnya. Lalu kemudian orang-orang Mekah dilarang untuk mendapatkan pasokan makanan dari negerinya. Karena Mekah dapat pasokan makanan dari negeri beliau. Sampai kemudian orang-orang Mekah kehabisan makanan. Sehingga mereka merayu Mama kasih makanan. Enggak, selama kecuali kalau Rasulullah kasih izin. Terpaksa mereka nulis surat, pergi ke Madinah, kirim ke Madinah, dibaca suratnya Rasulullah agar Rasulullah memberi izin. Maka Rasulullah itu menulis surat agar Mama ngasih pasokan makanan untuk Mekah. Tidak sama sekali kesempatan itu diambil oleh Rasul. Udah dari bermati semuanya. Allah Rasulullah katakan kasih ke Mama, kasih makanan. Kirimkan pasokan makanan seperti yang kau kirimkan biasanya. Maka mereka dapat makanan. Setelah itu Mama diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan makanan, yaitu setelah beriman kepada Nabi. Kata Sayyidina Mama ini waktu masuk Islam, dia bilang, "Oh ya Rasulullah, demi Allah, sebelum ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahnya. Sebelum ini tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu di Madinah. Sebelum ini tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu, yaitu Islam. Tapi sekarang ya Rasulullah, tidak ada wajah yang paling aku cintai melebihi wajahmu, wahai Nabi Muhammad. Dan tidak ada tanah yang paling aku cintai melebihi tanah yang kau bidang. Dan tidak ada agama yang lebih ku cintai melebihi agama Islam." Subhanallah, baru asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ketika hati terbuka dan menerima cahaya kenabian demikian. Cahaya murni. Sehingga yang dilihat semua keindahan di hadapannya. Padahal dia baru masuk Islam. Sudah siap untuk membela Rasul, bahkan digunakan jabatannya sebagai kepala suku untuk menunjukkan bahwa kalian orang Makkah gak bisa berbuat apa-apa kalau gak diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika udah kenal siapa Rasulullah. Man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang dulu, para sahabat kenal Rasulullah, duduk dengan beliau, majelis dengan beliau, berbagian dengan beliau, makan dengan beliau, salat dengan beliau. Kita bagaimana? Disangka kenal beliau dengan baik, walaupun tidak sebaik yang dikenal oleh para sahabat. Kita kenal sisi-sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sifat-sifat yang disampaikan oleh para ulama tentang beliau. Dari situlah kita kenal bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul mahabbah dan cinta itu di dalam hati, dan muncullah setelah itu pandangan yang selalu melihat kepada keindahan dan sesuatu yang mendatangkan sesuatu pandangan yang mempesona yang dilihat oleh orang-orang di zaman akhir seperti kayak ini di akhir zaman terhadap idola-idola mereka, bahkan kita lebih daripada itu. Bayangkan para sahabat Rasul itu saking pedulinya terhadap Nabi, ubannya dihitung berapa? Ubannya dihitung berapa? Di zaman kita orang mengidolakan orang lain, dia beli nomor kaos bolanya, dia tahu mungkin nomor sepatunya, dia tahu model rambutnya, tapi nggak sedetil apa yang diketahui sahabat tentang Nabi kita. Mereka bahkan melihat uban sesuatu yang ada di rambut, dan itu privasi sekali. Masa ya sahabat Rasul nyari-nyari ubannya, kepalanya Rasul dipegang-pegang, dicari, enggak. Tapi selang duduk bersama Nabi sering diperhatikan betul Rasulullah. Lalu mereka pun mengirakan bahwa Rasul ubannya itu gak lebih dari 20 helai. Sampai sebegitu. Dan itulah dampak mengidolakan seseorang.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, begitupun ketika seorang lain yang bernama Wahab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu di perang Badar, kita tahu bahwasanya orang-orang musyrik itu kalah telak oleh para sahabat, oleh pasukan Rasul. Padahal jumlahnya cuma 300-an orang. Tapi kalah telak mereka, 70 meninggal, 70 ditawan dari kalangan mereka kaum musyrikin. Sedangkan kalangan para sahabat cuma 14 orang. Lalu ini Wahab bin Umair di Makkah, di depan Ka'bah, duduk bersama Sofwan bin Umayyah. Wahab bin Umair ini termasuk bahasanya Sayyidina Umar, setannya Quraisy. Sayyidina Umar kasih nama setannya Quraisy. Ini kepada Rasul bencinya tak kepalang tangan. Pengen banget Rasulullah mati di tangan. Wahab bin Umair anaknya namanya Umair bin Wahab. Dia namanya Umair bin Wahab, Wahab bin Umair. Umair bin Wahab, anaknya namanya Wahab bin Umair. Anaknya namanya Wahab ini ditangkap di Badar, ditawan di Badar, ada di Madinatul Munawwarah, ditawan waktu perang Badar ketangkap. Dia ngomong sama Sufyan bin Umayyah di depan Ka'bah. Anak kalau punya kesempatan, anak bunuh Muhammad. Sayangnya, anak punya utang. Dan kalau anak terjadi apa-apa terhadap anak-anak gak ada yang ngurus, dan istri anak gak ada yang ngurus. Sofwan melihat kebenciannya Umair bin Wahab ini kepada Rasul, diambil kesempatan sama dia. Udah, jangan takut. Utang ente, ana yang bayar. Anak istri ente kenapa-napa, ana yang tanggung. Gak ada makan kecuali yang dimakan mereka, gak mereka makan kecuali yang dimakan anak. Tenang, udah ada jamin. Kata Umair bin Wahab, diam, jangan ada yang tahu. Ini rahasia kita berdua. Gak ada yang tahu. Ngobrol berdua doang di depan Ka'bah. Lalu dia siapkan pedangnya, dihunus dan ditajumin. Lalu dibubuhkan racun. Pergi ke Madinatul Munawwarah. Punya alasan tepat apa? Mau ngebebasin, mau nebus anaknya yang ditawan. Datang ke Madinatul Munawwarah, Sayyidina Umar lagi ngobrol-ngobrol, lagi berbincang sama sahabat yang lain. Datang dia, Sayyidina Umar, ini setan Quraisy datang kemari mau ngapain? Kalau bahasa kita begitu dah. Setan Quraisy mau ngapain? Pasti ada niat jahat. Kata Sayyidina Umar. Langsung ditangkap sama Sayyidina Umar dan dikeluarkan pisaunya dan diletakkan di lehernya Umair bin Wahab. Dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Umair bin Wahab datang ini pasti punya niat busuk, niat jahat. Rasulullah melihat kita saja. Kata Nabi, ya wahai Umar, arsil ya kami. Lepasin tangannya. Duduk. Mengapain wahai dalam bahasa kita begitu? Mengapain wahai Umair? Mengapain kemari? Kata wahai Muhammad, anak pengen ente bebasin anak punya anak. Lalu kata Rasul, ngapain bawa pedang? Kalau cuma mau bebasin, minta bebasin anak, ngapain bawa pedang? Kata dia, Muhammad, kalau keadaan begini, manfaat apa pedangnya? Dia sendiri di markas orang-orang muslimin, tempat kekuatan terbesar kaum muslimin di Madinah. Ini pedang apa manfaatnya? Manfaatnya apa pedang ini? Kata dia, wahai Muhammad. Lalu Rasul Ibrahim lagi tanya, sedih nih ya Umair, ngomong yang benar ya Umair, itu mau ngapain kemari? Enggak, mama anak pengen ente bebasin anak-anak. Lalu kata Rasulullah, lalu perbincangan ente dengan Sofwan di depan Ka'bah. Kalau Sofwan, ketika Sofwan bersedia untuk bayar utang ente dan menjamin anak istri ente kalau terjadi apa-apa, itu bagaimana? Kaget setengah hidup, nggak sama mati setengah hidup. Kaget setengah hidup jadi Umair bin Wahab. Dari mana tahu ada berdua doang ngomong dengan Sofwan dan ada
jangan ngomong siapa-siapa, kita doang berdua. Ini Muhammad sekarang tahu. Nah, melihat sesuatu yang tidak mungkin secara nalar, secara logika, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tahu dia. Lalu dikatakan, wahai Muhammad, sebelum ini anda gak bakal percaya dengan kabar dari langit yang kau sampaikan. Wahyu yang turun dari langit, anda gak bakal percaya. Tapi yang satu ini gak bisa, sulit untuk tidak dipercaya. Maka untuk tiada ya Rasulullah, tanganmu untuk jalurkan ya Rasulullah. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu masuk Islam dia. Kata Rasul pada para sahabatnya, ajarin dia Quran, ajarin dia sholat. Ketika sudah beberapa hari di Madinah, belajar Quran, belajar sholat. Ini kepada Rasulullah perang ke Madinah, ke Makkah. Ini kan perang ke Makkah. Lalu Sofwan di sana di Makkah dengar Umair bin Wahab pulang dari Madinah. Dia ngomong kepada para penduduk Makkah. Penduduk Makkah yang ditemui oleh dia ngomong, kalian akan dengar satu kabar hebat yang membuat kalian lupa tentang kesedihan Badar. Kan Badar mereka kalah telak, banyak yang terbunuh pemudanya. Yang membuat kalian lupa dengan kesedihan Badar. Apa itu? Tunggu aja dah. Tiba-tiba ketika Umar bin Wahab datang, dapat kabar yang membuat kepalanya pecah, kupingnya, telinganya mengiang. Ternyata dia sudah masuk Islam. Dan ketika Sofwan dengar, wallahi anda gak bakalan jumpai begini. Dia malu dan kesel kepada Umar bin Wahab, berharap datang kabar bahwa Rasul sudah kebunuh, bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggal. Ternyata malah berbalik, dia malah masuk Islam. Nah, ini ketika sudah kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi dibilang akramuhum ishrah, beliau sifatnya itu paling mulia pergaulannya. Ketika bergaul orang yang baru kenal dengan dia, yang belum banyak kenal dengan beliau, haibahnya dia rasakan, di bawahnya dia rasakan. Tapi ketika dikenal siapa ini Rasul, siapa sosok yang di hadapannya, maka orang ini akan mencintainya. Tapi kata ulama, yang bergaul dengan beliau ma'rifatan, dibarengi dengan ma'rifat. Artinya kalau ada orang yang bergaul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi takabburan, sombong terhadap Rasul, bergaul lama kepada Rasul dengan Rasul tapi sombong, dia punya mulam dan sekitar yang seperti mereka itu, bergaul dengan Nabi, bisa jadi pernah berjual beli dengan Nabi, tetangga macam ini, melakukan itu, tapi sombong, hatinya penuh dengan keangkuhan ketika menghadapi Rasul, maka tidak akan muncul hasil seperti yang didapatkan oleh orang-orang lain. Ahabbah, mencintainya sewaktu mengenalnya. Semoga Allah Ta'ala tanamkan benih-benih cinta ini di hati kita, sehingga kita mendapatkan cinta Rasul dari alam dunia sampai alam akhirat. Dan benih cinta ini semoga dikembangkan Allah dan ditumbuhkan sehingga semakin kuat, semakin kuat dan menimbulkan kerinduan, dan kerinduan menimbulkan perjumpaan, dan perjumpaan didasari keridhaan. Ya Rabbana ya Rahim ya Hayy ya Qayyum, berikan kami syafaat Sayyidina Muhammad, berikan kami pandangan cinta Sayyidina Muhammad, berikan kami pandangan rahmat Sayyidina Muhammad, berikan kami panggilan beliau di alam akhirat, panggilan yang memanggil umat untuk datang ke telaga Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri majlis kita malam ini dengan zikir kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala tambahkan iman kita, tumbuhkan kekuatan yakin kita. Ya amin ya rabbal alamin. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
ketika Engkau berikan kepadanya maqamul mahmud, ketika Engkau berikan kepadanya syafa'atul uzma, dan semua tersingkap, dan semua kesusahan terhenyakan, dan semuanya kesulitan tersingkirkan berkat syafaat mulia itu. Dan nabi-nabi dan rasul barulah setelahnya turun tangan untuk menyelamatkan umat-umat mereka masing-masing. Anakku dan kalian termuliakan menjadi umat rasul di dunia dan insyaallah sampai alamul akhirah. Ya Rabb, ya Rabb, ketika beliau diberikan maqam mulia itu dan kedudukan indah dan tinggi itu, jadikan kami berada dalam kelompok beliau saat itu ya Rabbi, kelompok yang selalu Engkau muliakan, kelompok yang Kau jaga dari panasnya matahari, kelompok yang Engkau jaga dan pelihara dari kesulitan, di mana makhluk-makhluk banyak mengeluh dari kesulitan saat itu, terkubur dan tenggelam dengan air mata, tenggelam dengan peluh-peluh, dengan keringat-keringat yang keluar dari badan mereka sendiri, dari tubuh mereka sendiri, hasil dari amal-amal bejat mereka di alam dunia. Ya Rabb, ya Rabb, Engkau yang mengatur semua, dan Engkau yang menentukan siapa fulan bin fulan dan fulana binti fulana, apakah di kelompok ini ataukah di kelompok itu. Kami meminta dan memohon di malam ini, malam di mana esok Rasulmu mendapatkan laporan-laporan amal baik umatnya. Ya Rabbi, ya Rabb, berikan kami kemuliaan di saat itu, di saat yang mencekam itu, di saat penentu itu, untuk Kau jadikan kami satu di antara umat Rasul yang diakui beliau, yang dicintai beliau, yang dicari beliau, diberi minuman oleh beliau. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Allah yang Maha Melihat, lihatlah mereka ini, Kau hadirkan di dalam majelis ini. Kau buat mereka berzikir menyebut nama. Kau buat kami memandangkan asma-asma-Mu. Kau buat kami bersimpuh sekarang di hadapan-Mu. Kau buat kami mengetuk pintu-pintu gerbang rahmat-Mu. Kau buat kami bermunajat padamu. Dan di balik ini hanya diri-Mu ya Rabb. Engkau yang membuat kami begini, Engkau yang membuat kami mulia seperti ini, Engkau yang mengangkat derajat kami saat ini, terangkat dengan zikir-Mu, terangkat dengan salawat Nabi-Mu, terangkat dengan kemuliaan-Mu. Ya Rabb, ya Rabb, kami hanya dapat meminta dan kekuatan datang dari-Mu. Jadikan ini semua langgeng dalam kehidupan kami ya Rabb. Terus kemuliaan ini ada pada diri ini sampai kami berjumpa dengan-Mu, sampai malaikat Israel datang menjemput ruh yang hina ini, menjemput ruh untuk Kau dipertemukan dengan diri-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, si fulan meminta demikian dan si fulanah meminta demikian, tapi kami meminta kepada-Mu ya Rabbi dengan permintaan yang tak ternilai dengan materi duniawi. Sertakan kemuliaan ini abadi di diri kami ya Rabb, yang tidak ada setelahnya lalai selamanya ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ummatul marhumah wa rabbul ghafur, umat yang dirahmati Allah dan Tuhan yang Maha Pengampun. Itulah dua kalimat yang memberikan harapan besar untuk kami ketika kami teringat bahwa ketika kami terjerumus dalam dosa dan ketika kami terjerumus
untuk Kau berikan kami ampunan, untuk Kau berikan kami ampunan dan pengampunan, dan berikan kami kebaikan, kebijaksanaan-Mu yang Kau tampilkan, dan rahmat dan kasih sayang-Mu yang Kau perlihatkan. Berikan kepada kami ya Rabb, di majelis ini, setelah majelis ini, dan kapanpun ketika kami berdosa, dan bahkan tatkala kami beribadah. Jangan lepaskan rahmat-Mu di dalam setiap detik-detik nafas kami, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Jika tangan ini kotor, maka bersihkan sebelum kami wafat. Jika lidah ini kotor, maka bersihkan sebelum kami wafat. Jika hati ini kotor, maka bersihkan sebelum kami wafat. Jika kaki ini kotor, maka bersihkan sebelum kami wafat. Jika telinga ini kotor, maka bersihkan sebelum kami wafat. Jika mata ini kotor, maka bersihkan kami sebelum kami wafat. Ya Rabbi, ya Rabb, sehingga berjumpa kami dengan diri-Mu di saat di mana kami bersih menghadap-Mu ya Rabb, bersih karena taubat yang Kau berikan sebelum kami menghadap kepada-Mu ya Rahman. Dan itulah permintaan termahal yang kami inginkan dari-Mu ya Rabb, dan hadiah termewah yang Kau berikan ketika Kau berikan kepada kami. Wa ya Arhamar Rahimin, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-Halimul Azim. La ilaha illallah, Rabbul Arshil Karim. La ilaha illallah, Rabbus Samawati, Rabbul Ardi, Rabbul Arshil Azim. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-aminin. Amin. Ya
الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم آمنا بعلمك وزينا بحلمك وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية والسلام واحفظنا بالتقوى والاستقامة وإنا يا الله من بعد الندامة وبحق الفاتحة أسأل السلامة والصحة والعفو والعافية والبركة والهداية والعناية والتوفيق والشفاء والاستقامة